Perjalanan ekstrim menuju Sawo Ponorogo. Assalamualaikum bunda-bunda, langsung aja ya. Ini jadi alhamdulillah kita sudah sampai di kota Madiun aja. Setelah beberapa jam kita melewati beberapa kota, akhirnya kita nyampe Madiun dan juga Ponorogo. Alhamdulillah nyampe Ponorogo kota. Terus kemudian kita ke rumah mbakku, namanya Mbak Uul dan juga Pak Deku. Kebetulan mbakku dan Pak Deku ini rumahnya di Kecamatan Balong, Ponorogo. Jadi tidak jauh dari Ponorogo kota. Setelah itu kita di sini kita makan, kita mandi, kita tidur, kita ngapa-ngapain aja udah di sini, kita prepare di sini sebelum selanjutnya kita berangkat ke pucuk gunung. Oke, kita berangkat yuk. Masuk Desa Tumpuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah masuk Desa Tumpuk. Nah, itu mobil di depan kita itu mobilnya mbakku ya. Jadi itu instruktur dari bawah, dari rumahnya Mbak Uul tadi kita berangkatnya ke Desa Tumpuk, kita bareng-bareng. Jadi mbakku naik mobil sendiri sama suami dan anak-anaknya, kita pakai mobil sendiri. Jadi kalau tidak ada instruktur, aduh Masya Allah, sulit dijelaskan teman-teman ini gimana ekstrimnya. Bisa dibayangkan kan, ini di dalam mobil ini gerak terus karena lokasinya itu di kanan itu sudah jurang, kalau di kiri itu gunung. Jadi kita itu posisinya naik terus, naik pelan-pelan. Kalau di sini kalau misalkan mobil nggak masuk satu itu nggak bisa naik teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang pernah gagal naik ke Desa Tumpuk ini. Jadi bismillah, ini kebetulan sekali mbakku sudah beberapa kali ke sini. Jadi sebelumnya di briefing dulu ini ya. Jadi sebelumnya ini di briefing dulu gimana, bagaimana, dan juga kita harus ngapain masuk Desa Tumpuk ini, apa yang harus dilakukan dengan persetiran ini. Ini urusan Pak Supir. Kebetulan Pak Supir ini adik iparku sendiri ya teman-teman. Jadi ini satu mobil, ini satu keluarga, aku dan juga adikku. Nah, ini di kananku, ini di bawahnya ini sudah jurang pemirsa. Jadi kalau misalkan kalah set sudah pindah alam, wallahu a'lam. Karena di pinggir-pinggirnya juga nggak ada pagernya sama sekali. Jadi ini los di bawah itu sudah jauh beberapa meter gitu. Bismillah, di sini kami nggak berhenti, selalu baca sholawat setiap jalan. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari Kecamatan Balang Ponorogo, kita menuju Desa Tumpuk ini. Perjalanannya kurang lebih 1 jam. Pada akhirnya kita nyampe di tempat tujuan, yaitu di Desa Tumpuk, Kecamatan Sawo Ponorogo. Jadi ini belakang atret mobil belakangnya seperti ini. Kalau nanti di bawahnya juga seperti itu. Kenapa memilih parkir di sini dengan pertimbangan kalau di bawah itu jalannya juga lumayan curam ya, karena kemiringannya ini mencapai 45 derajat. Oke, kita numpang di rumah orang, kita parkirnya di sini. Bismillah, alhamdulillah kita nyampe tujuan. Tidak sampai di situ teman-teman, ternyata rumah tujuan kita itu yang punya hajat alias kakak sepupu itu masih ada di bawah. Jadi kita, perjuangan kita masuk ke Desa Tumpuk tidak berhenti di situ. Jadi kita pelan-pelan jalannya, mobil kita titipin di sini, bawaannya kita bawa sampai ke tempat tujuan. Bismillah, kita ambil barang-barang, kemudian kita lanjut, kita jalan menuju tempat tujuan. Nah, ini jika kalian lihat, ini kita turun itu jalannya lumayan curam ya teman-teman. Alhamdulillahnya di sini sudah dicor. Jadi jalanan kanan kiri itu sudah dicor. Katanya dulu lebih parah dari ini. Ini jalannya kita jujluk, apa itu istilahnya jujluk? Ya, seperti itulah, kemiringannya kurang lebih kalau dipakai rata-rata kurang lebih 45 derajat. Kemiringannya ada yang cuma 20 derajat, ada yang nyampe 55 derajat, ada yang 35 derajat. Kalau dihitung rata-rata itu, karena ini jarak kemiringannya juga pakai alat deteksi kemiringan ya. Ini yang tahu orang-orang falak ini. Kebetulan suamiku dan juga adik iparku tahu tentang ilmu falak, jadi mereka ngukur-ngukur sendiri pakai alat pengukur kemiringan itu. Alhamdulillah kita sudah sampai di bawah dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat. Jadi jalannya harus ekstra hati-hati. Tidak sampai di situ teman-teman, ternyata kemiringan ini masih ada lagi dusun yang ada di atas. Jadi kita belok kanan itu masih ada rumah lagi, belok ke bawah itu juga masih ada rumah lagi. Dan anehnya di rumahnya di sini itu modelnya per blok-blok. Jadi satu blok itu hanya ada 3 kakak.
Kemudian naik nanti ada berapa kakak gitu. Nah ini aku belok, ini ada 2 kakak. Kemudian di belakang rumah ini nanti ada rumah lagi. Juga sama, jadi katanya si adikku ini kalau kita lewat sini kita itu bukan mau kondangan, tapi kita itu lebih seperti mau penjelajahan katanya. Kenapa? Karena jalannya ya seperti ini. Jadi ini adalah daerah penjelajahan. Ini kenyataannya lebih ini ya, lebih sulit dari yang kupikirkan. Ini Mbak Bihani jatuh. Kenapa jatuh? Ya karena jalannya seperti itu dan kebetulan dia tadi nggak lihat jalan. Ini kita lewat jalan yang kirinya ini sudah, kalau misalkan kita kepreset ya sudah jatuhnya ya lumayan di bawah ya. Ini hanya jalan setapak, motor sama sepeda nggak bisa lewat sini. Karena kenyataannya sepeda until pun nggak ada orang yang punya di sini teman-teman, karena memang nggak bisa diakses pakai jalan sepeda until. Nah nyampe di rumah yang punya hajat, kita seperti masuk ke lorong gua teman-teman. Jadi ini bisa diperhatikan kan, ini kita itu masuk seperti mau ke gua. Kita tuh turun banget dengan kemiringan yang sangat miring. Jadi di bawah ini alhamdulillah ini sudah masuk ke rumah yang hajat. Ini kakak sepupuku yang sedang punya hajat. Kita salaman dulu sama saudara-saudaranya, semua orang yang menyambut tamu. Ya seperti inilah kondisinya di Desa Tumpuk, Kecamatan Sawo, desa yang menurutku sangat ekstrim. Alhamdulillah sampai di sini, kemudian kita salam. Setelah kita bertemu Pak D, kita salaman sungkem ke Pak D. Kemudian ini aku cari mantennya mana sih, yang namanya manten Mbak Vina ini. Ini adalah anaknya kakak sepupuku yang sedang jadi manten ya teman-teman. Kita cari Mbak Vinanya. Oh ternyata Mbak Vinanya masih make up, belum selesai. Selamatnya Mbak Vina, semoga jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Baik, silahkan dilanjut make upnya, nanti kita ngobrol lagi di depan ya. Terima kasih Mbak Vina, semoga acaranya lancar, dimudahkan semuanya. Akhirnya kita keluar lagi, kita ngobrol lagi sama Pak D. Jadi ini Pak D ku ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai make up. Akhirnya foto-foto Mbak Vina sama keluarga. Ini sebenarnya banyak sekali fotonya, tapi aku nggak nge-save di HP ya teman-teman. Jadi fotonya ini yang moto orang tukang foto aja. Banyak foto, cuman yang kerekam hanya sedikit ini saja. Kita foto lagi, cepret dan cepret. Nah kebetulan banget ini ada pengiring yang sedang mengiring manten ya. Ini terakhir aku ngesutnya ini, jadi bisa dibayangkan seperti apa kemiringannya desa ini. Ini tadi orang yang masuk, ini orang yang keluar. Jadi ini sangat miring. Jadi kita di atas ini ya, di atas ini kebetulan musola. Jadi atas kita lihatnya ke bawah kayak gitu, dari bawah kita lihatnya seperti itu. Ya seperti inilah Kecamatan Sawo, Desa Tumpuk, Kabupaten Ponorogo. Terima kasih teman-teman atas liputan ini. Akhirnya di sini aku memutuskan untuk pulang setelah acara selesai. Perjalanan pulang menuju ke Jember selanjutnya di Part 3 ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum. Nah, di bawah sono ada kampung. Terus kalau mau lewat sana ada kampung. Jadi naik turun ini ke sana lagi.